Seorang ibu dan dua anak balitanya tewas terjebak kobaran api yang melalap sejumlah rumah di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran Kuda 86. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pria pelaku pencurian motor ditangkap usai korbannya seorang wanita menjebak pelaku melalui Facebook di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang telah 2 kali beraksi menjadi sasaran amuk warga. Warga kawasan Taman Sari, Jakarta Barat dihebohkan dengan penangkapan pelaku curanmor Andrian Dwi Saputra 18 tahun di depan kantor pos keamanan warga. Pelaku ditangkap usai korbannya SA, seorang wanita, menjebak pelaku melalui Facebook. Korban yang dibantu temannya mengajak pelaku berkenalan dan bertemu hingga menangkap pelaku. Sebelumnya, pelaku dan korban SA sempat berkenalan melalui Facebook. Saat bertemu, pelaku meminjam motor korban kemudian dibawa kabur dan dijual. Pelaku mengaku telah 2 kali beraksi mencuri motor melalui Facebook dengan modus berkenalan. Ambil motor? Kenalan di Facebook. Kenalan di Facebook? Itu awalnya gimana sih? Kok bisa... Chatan di Facebook, kenalan di rumah. Udah berapa kali? Enggak, dia 3 kali ngaku. 2 bang. 3. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku bersama korban dibawa ke Polsek Taman Sari untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang ibu dan 2 anak balitanya tewas terjebak kobaran api yang melalap sejumlah rumah di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Kebakaran di permukiman padat tersebut menghanguskan 7 rumah. Kebakaran di Gang Kebon Pisang Pademangan Timur, Jakarta Utara Sabtu petang merenggut nyawa. Seorang ibu dan 2 anak balitanya ditemukan tewas di dalam bangunan rumahnya yang ludes terbakar. 3 jasad satu keluarga ini ditemukan usai kebakaran saat petugas hendak mengambil peralatan pemadam. Atas laporan warga, petugas kemudian menyisir lokasi kebakaran dan menemukan ketiga korban di dalam rumahnya. Jumlah terdampak ada kurang lebih 110 orang dari 7 rumah, 25 kakak. Tadi kita lihat ada 3, ini seorang ibu dan 2 orang anaknya. Ini warga RT berapa RW berapa kecamatan? RT 8 RW 10, Kelurahan Pademangan Timur. Menurut warga, api berasal dari salah satu bangunan rumah, namun belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran. Akibatnya 7 rumah warga ludes terbakar. Api itu adanya langsung dari atas rumah Ibu Ari, Pak. Maksudnya dari lantai 2 gitu? Lantai 2, ya. Jadi kami lagi ada yang tidur, ada yang di dalam rumah, ada yang berteriak. Tiba-tiba sebelum maghrib itu teriak ada api dari atas rumah. 25 kepala keluarga terdampak kebakaran sempat mengungsi ke jalur lintas kereta stasiun Ancol. Akibatnya arus perjalanan kereta sempat terganggu. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. 8 jam diotopsi, jenazah ibu dan 2 anaknya korban kebakaran Pademangan, Jakarta Utara dibawa pulang perwakilan keluarga. Jenazah ketiga korban akan dibawa pulang ke kampung halaman di Yogyakarta untuk dimakamkan dalam 1 liang lahat. Delapan jam jalani otopsi, duka mendalam terlihat jelas di wajah Ansori saat menunggu jasad istri dan kedua anaknya di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur lelap terjebak di antara besarnya kobaran api yang membakar rumahnya.
Saat kejadian, Ansori tengah dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di kawasan Mangga 2. Naas saat tiba di rumah, pria yang berprofesi sebagai kuli angkut barang itu mendapati rumah dan keluarganya tewas akibat kebakaran. Posisi saya masih ada di perjalanan mau arah pulang. Kita di lokasi, adik ipar ngasih tahu kalau anak bini saya itu ada di atas, kebakar katanya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu posisi anak saya berdua lagi tidur. Rencananya jasad ketiga korban akan langsung dibawa pulang ke kampung halaman di Yogyakarta untuk dimakamkan dalam satu liang lahat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya pasca tawuran di kota Surabaya, Jawa Timur. Hingga kini belum diketahui identitas korban, sementara 6 orang diamankan. Dalam rekaman CCTV ini, dua kelompok saling serang di Jalan Raya Kenjeran, Kota Surabaya sekitar pukul 2:30 dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam hingga petasan. Tawuran dua kelompok bubar saat polisi datang. Polisi menemukan seorang pria tewas dengan luka senjata tajam di tubuhnya. Hasil penyelidikan yang diketahui lukanya luka kayak tusuk. Tusukan itu. Tusuk-tusuk di badannya, terus di kepala sama kaki. Apakah itu korban tawuran atau begal kan sementara? Kita belum tahu. Jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi dan identifikasi. Sementara 6 pria diperiksa di kantor polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Akibat menggugat cerai, seorang wanita di Kota Medan, Sumatera Utara dibacok suaminya hingga tewas. Usai membunuh, sang suami dikejar dan dianiaya warga hingga kritis. MS 40 tahun tewas bersimbah darah akibat dianiaya sang suami Indra Saputra dengan senjata tajam di Jalan Mandala, Medan, Sumatera Utara. Korban kehilangan nyawanya akibat luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuh. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu pukul 12:30 dini hari di Jalan Mandala. Dua becak motor yang masing-masing ditumpangi korban dan pelaku bertabrakan, diikuti dengan pelaku yang turun dari becak dan langsung menyerang korban dengan sebilah parang. Melihat sang istri tak bernyawa usai dianiaya, pelaku berupaya kabur. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung menangkap dan menganiaya pelaku hingga terluka parah. Polisi yang menerima laporan dari warga membawa korban dan pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Diduga motif perbuatan pelaku dipicu konflik rumah tangga. Pelaku tak terima digugat cerai oleh korban. Ini kan becak tuh udah ke sana jalan. Habis itu becak yang satu lagi dihantam begini tuh di duluannya. Yang bapak yang bawa palang ini langsung dihantam yang bapak kakak itu. Sampai berkali-kali kakak itu minta tolong katanya itu. Dan secara terus-menerus melakukan penusukan terhadap istrinya, akhirnya warga kesal kemudian diamuk massa. Untuk kondisi saat ini istrinya sudah meninggal dunia dan lagi kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu juga dengan suaminya, kondisinya masih belum sadar akibat diamuk oleh massa. Untuk penyelidikan, petugas melakukan otopsi terhadap jasad korban dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus tersebut dalam penanganan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 3 bulan tewas dianiaya sang paman di Maros, Sulawesi Selatan karena menjomblo. Pelaku diduga kesal karena orang tuanya belum melamar gadis idamannya.
Bayi berusia 3 bulan ini ditemukan neneknya tewas dengan kondisi mengenaskan, luka di kepala, di rumahnya, Parangki, Matoangin, Bantimurung, Maros. Warga sekitar berdatangan setelah nenek korban berteriak minta tolong. Bayi ini sejak lahir dititipkan pada neneknya karena ibunya sakit. Selain neneknya, korban tinggal bersama pamannya. Korban diduga dibunuh saat ditinggal neneknya ke kamar mandi. Menurut nenek korban, anaknya mengakui membunuh keponakannya karena permintaan menikah belum dituruti. Kenapa? Tadi katanya mau menikah ya, Bu? Ya, tapi itu anak mau menikah. Sakit di kapan? Kasakit ki. Jadi tiba-tiba langsung nak kasih begitu adeknya. Depresi Iyo. Bu anaknya. Kayak itu nak suka itu adeknya. Kenapa nih sekali udah kasih begitu kasihan? Tak tahu kenapa itu. Usai membunuh, pelaku Emer berusaha bersembunyi di sekitar rumahnya. Saat ditangkap, pelaku berusaha melawan polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui membunuh keponakannya, meski masih berubah-ubah pemicunya. Olah TKP, kemudian mengumpulkan alat bukti. Alat bukti ya, kan? Dan untuk pelakunya sendiri, dia ada di mana sekarang, Dan? Pelaku sementara dilakukan observasi pemeriksaan mesum repertum psikiater. Kondisi kejiwaan Emer akan diperiksa tim psikiater. Sementara jenazah korban dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Badan Narkotika Nasional bersama gabungan TNI Polri memusnahkan ladang ganja siap panen seluas 3 hektar di perbukitan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Pohon ganja siap panen diperkirakan berumur 5-6 bulan dengan ketinggian 2 meter lebih dan total berat basah sekitar 12 ton. Badan Narkotika Nasional bersama TNI Polri menemukan 2 titik ladang ganja di lahan seluas 3 hektar di perbukitan Desa Kampung Tengoh, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan, Aceh, Sabtu. Pohon ganja siap panen dengan ketinggian batang sekitar 2 meter lebih dan berat basah diperkirakan mencapai 12 ton. Untuk menuju lokasi ladang ganja, petugas gabungan berjalan kaki melewati perbukitan yang terjal dan sulit selama 2 jam lebih. Saat tiba di ladang ganja, petugas langsung mencabut 23.000 batang ganja untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun, petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja. Diduga sebagian batang ganja sudah dipanen. Tentunya ini kita akan terus menggelorakan untuk melakukan pemusnahan setiap titik daripada ladang ganja yang ada di wilayah provinsi Aceh. Jadi sampai saat ini kita hanya melihat ada lahan, tetapi kita tidak menemukan yang menanamnya. Tetapi dari hasil penyelidikan kita, tentunya ini kita lihat bahwa ini bukan lahan-lahan hak milik, tapi lahan-lahan yang di luar dari hak milik. Petugas terus mengembangkan kasus guna menangkap pemilik ladang ganja. Hingga September 2022, total ladang ganja yang ditemukan Direktorat Narkotika mencapai lebih dari 24 hektar. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan melaporkan. 2 pasangan mesum, termasuk pasangan di bawah umur, terjaring razia rumah kos di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pasangan di bawah umur mengaku baru berhubungan intim. Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Mojokerto merazia rumah kos di Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Satu persatu rumah kos disisir petugas. Namun sejumlah kamar tampak kosong dan terkunci dari dalam. Razia digencarkan karena rumah kos sering disalahgunakan untuk praktik prostitusi. 2 pasangan bukan suami istri terjaring razia. Salah satu pasangan masih di bawah umur dan mengaku telah berhubungan intim. Selain mengamankan pasangan mesum, petugas juga menggeledah kamar-kamar kos dan menggelar tes urin terhadap penghuni kos. Ya, artinya kami lihat di situ yang satu memang kayaknya masih di bawah, perkiraan kami.
dibuktikan bahwa dia tidak memiliki identitas. Nah, ini kami lakukan pendalaman dengan kita memanggil orang tua. Ya. Saya tidak tahu mereka ini karena ngakunya pacar, tapi saya tidak tahu, makanya kami cek di beberapa aplikasi yang dia miliki di HP-nya, dan tidak ketemukan. Namun demikian, kami tetap akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua. Petugas akan memanggil orang tua pasangan mesum di bawah umur. Razia tempat kos dan narkoba akan dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif baik prostitusi terselubung maupun peredaran narkoba. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Seorang pengusaha asal Kota Serang, Banten menjadi korban penganiayaan setelah melaksanakan sholat Jumat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Seorang pengusaha asal Serang, Banten dianiaya oleh dua orang tak dikenal setelah melaksanakan sholat Jumat di sebuah masjid di Jalan Raya Banten, Kelurahan Lopang. Sebelumnya, MN, pria berusia 37 tahun, telah diincar kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor ke lokasi. Usai sholat dan meninggalkan masjid, korban dianiaya dengan senjata tajam di bagian punggung oleh pelaku yang sudah menunggu di pinggir jalan. Pelaku langsung meninggalkan lokasi usai menyerang korban. Korban berteriak minta tolong dan dilarikan tetangganya ke Rumah Sakit Darjat Prawira Negara. Akibat terluka parah, korban meninggal dunia dalam perjalanan. Setelah habis sholat Jumat, kurang lebih jam 1 ya, atau setengah 1, telah terjadi penusukan. Penusukan itu belum ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dia minta tolong sama tetangga bahwa dia habis itu tolong dibawa ke rumah sakit. Kami sedang melakukan olah TKP ya, olah TKP, mencari saksi-saksi, barang bukti. Nanti perkembangan akan kami sampaikan kembali. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta mengecek rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Tim forensik menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri kotak amal di sebuah masjid Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelum beraksi, pelaku sempat berpura-pura tidur usai sholat zuhur sambil menunggu situasi sepi. Pura-pura tidur usai menjalankan ibadah sholat zuhur, seorang pria terekam CCTV mencuri kotak amal di Masjid Al-Hidayah, Jalan Tenaga Listrik Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dua warga keluar usai membaca Al-Quran, pelaku yang berpura-pura tidur langsung bangun. Situasi yang telah sepi membuat pelaku leluasa mengintip sejumlah uang di dalam kotak amal. Pelaku kemudian membawa kotak amal ke lantai 2 dan langsung menguras habis seluruh uang. Pihak pengurus masjid baru menyadari isi kotak amal hilang setelah mendapati gembok dalam kondisi rusak. Baju sholat yang dipasangin gitu. Terus nggak lama itu karena ada yang ngaji di situ, jadi masih lama dia ininya beraksinya. Tiduran dulu di sini, sempat tiduran dulu. Jadi pas dia keluar setengah 3 lewat 5 dia keluar yang ngaji keluar, terus nggak lama dia beraksi. Meski telah mengantongi bukti rekaman CCTV, namun pihak pengurus masjid masih enggan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.